Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novani Rahayu Ramadhani di Jatmiko NIM 1141974 dari Blok 4 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang acara yang kedua kemarin. Jadi yang pertama kita open your own data files, lalu kita masukkan data DEM sesuai dengan peta masing-masing. Oke, kita Ctrl A lalu kita open. Nah, pada proses ini memerlukan beberapa waktu untuk data tersebut muncul pada bagian global mapper. Jika sudah muncul seperti itu, kita ke bagian file lagi, lalu open data file. Dan selanjutnya adalah kita memasukkan batas administrasi yang kita telah bikin pada acara 1 kemarin. Oke, punya saya jadinya seperti ini. Lalu ke bagian file dan generate contour. Untuk kontur intervalnya kita ganti 12,5. Oke. Lalu ke kontur bound itu di bagian paling kanan dan draw a box. Seperti ini, lalu kita oke dan nah, ini juga memerlukan beberapa waktu untuk menyelesaikan proses tersebut guna mencari apakah ada kontur di daerah yang tadi kita gambar draw box-nya. Dan ternyata ada. Selanjutnya kita ke file dan kita ekspor untuk vektor datanya. Nah, di sini kita pilih yang save file. Oke, kita ekspor. Di sini kita tulis. Kita save. Selanjutnya adalah kita ke bagian ini adalah yang kemarin telah dibikin pada acara pertama. Yang selanjutnya adalah kita tinggal add untuk konturnya. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Ya, untuk merapikannya adalah kita pilih geoprocessing, lalu clip. Di input features-nya kita masukkan kontur, dan clip features-nya kita masukkan batas administrasi. Tinggal kita oke. Nah, di sini itu tujuannya agar tinggal misalkan kontur mana saja yang ada di dalam batas administrasi. Jika sudah akan tertulis clip seperti ini, dan kita tinggal uncheck di bagian kontur. Oke, sudah jadi seperti itu. Selanjutnya adalah kita ke bagian kontur clip. Kita open attribute table dan di sini kita table option lalu add field. Di sini kita tulis Ika dan kita pilih yang short integer. Kita oke. Nah, selanjutnya kita mulai untuk start editing. Di sini kan sudah tertulis 0000, kita klik kanan lalu field calculator. Selanjutnya adalah kita masukkan rumusnya. Yaitu (50) ini didapat dari 12,5 dikali 4. Selanjutnya kita oke. Nah, nanti akan terdapat hasil seperti ini. Sebenarnya tuh hasilnya ada -1 atau 0, tapi di tempat saya hanya keluar yang -1. Selanjutnya kita ke bagian properties. Nah, di bagian properties ini kita centang yang label features in this layer, lalu define classes of features and label each class differently. Lalu kita untuk bagian SQL query-nya kita pilih yang Ika
Lalu kita masukkan rumus jika sama dengan min 1. Lalu di nama sini elevation, kita tambahkan lalu kita ganti yang Times New Roman. Dan untuk placement properties-nya kita ganti yang underline. Oke, lalu di simbolnya kita bakal ganti. Jadi ke bagian simbol, lalu edit simbol, dan ke bagian mesh, pindah ke hello. Oke, kita apply. Dan selanjutnya kita ke bagian simbologi. Nah, di simbologi ini kita ke bagian kategori, lalu unique values, dan kita ganti ke yang IKA. Kita add all values, dan kita sesuaikan. Untuk kontur itu berwarna oranye. Lalu kita oke dan apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita edit feature atau ke bagian editor, kita stop editing. Selanjutnya adalah ke bagian sungai. Nah, di sungai ini sama, kita open attribute table, lalu kita add field, di sini kita tulis keterangan. Nah, lalu kita mulai untuk start editing. Kita ganti namanya seperti ini, seperti sungai permanen atau sungai musiman, tinggal diklik saja. Kalau sudah, kita klik kanan ke bagian properties. Lalu kita ke kategori, unique values, kita ganti ke keterangan, dan add all values. Di sini akan muncul sungai musiman. Selanjutnya adalah kita akan sesuaikan. Nah, karena di sini belum ada yang sesuai dengan apa yang kita mau, jadi kita ke bagian style references, lalu kita add style tulis, dan kita masukkan simbol RBI style. Kita oke, dan di sini sudah banyak yang sesuai dengan peta RBI. Nah, untuk sungai kita gunakan yang, karena sungainya tadi adalah sungai musiman, dan warnanya putus-putus, dan garisnya putus-putus, jadi akan saya gunakan yang ini. Dan untuk yang sungai permanen, sama seperti tadi, kita pilih yang river. Oke, dan tinggal di-apply. Nah, jangan lupa untuk ke bagian labels. Di labels ini akan nanti bakal ada tulisan. Jadi, kita label, features, this layer, lalu keterangan, dan kita ganti Times New Roman. Placement properties-nya kita pilih yang online. Oke, dan kita apply. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita akan membuat di bagian jalan. Jadi kita open, jangan lupa untuk di stop editing. Ke bagian jalan, open attribute table, lalu kita add field, lalu di sini kita tulis keterangan lagi. Nah, untuk keterangan itu, type-nya kita pilih yang teks. Oke. Nah, di sini kita bisa mulai untuk start editing. Nah, di sini saya menggunakan jalan lokal dan jalan arteri. Kita selang, lalu kita ke bagian properties lagi. Untuk di bagian properties, kita klik yang label features in this layer, lalu ini bagian keterangan. Kita ganti kembali.
font-nya, yaitu Times New Roman, dan kita pilih yang on the line. Oke, dan kita apply. Selanjutnya ke bagian simbologi, untuk mengganti simbolnya, ke bagian kategori unique values dan value field-nya kita ganti yang keterangan. Lalu kita add all value, dan untuk jalan arteri, akan kita ganti lagi simbolnya, yaitu berwarna, saya akan menggunakan merah putus-putus. Oke, dan untuk jalan lokalnya, saya akan menggunakan warna merah. Oke, tinggal kita apply. Lalu oke, nah nanti akan muncul seperti itu juga. Yang selanjutnya adalah kita ke bagian batas administrasi. Tidak lupa untuk kita stop editing. Bagian administrasi, open attribute table, lalu kita add field. Kita tulis lagi keterangan. Type-nya sama seperti tadi, yaitu text. Oke. Lalu di bagian administrasi ini, kita bisa mulai untuk start editing. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan saja, ada tegalan, kebun, dan sawah irigasi. Itu yang saya gunakan. Lalu kita silang, dan sama seperti tadi ke bagian properties, simbologi kita pilih yang kategori, lalu kita ke bagian keterangan, dan add all values. Kebun. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan saja, semisal kebun, di sini saya akan menggunakan kebun campur yang berwarna hijau. Oke, lalu sawah irigasi, kita sesuaikan dengan yang peta RBI tadi. Dan yang terakhir adalah tegalan. Untuk tegalan, saya gunakan yang ini. Tinggal kita apply, dan kita ke bagian labels. Sama seperti tadi, bagian label. Kita label features in this layer, label all the features same, keterangan, kita sesuaikan lagi. Untuk Times New Roman. Lalu placement-nya seperti itu, dan kita apply. Oke, nah nanti akan terbentuk seperti itu. Yang terakhir adalah kita ke bagian poin atau titik. Kita tidak lupa untuk stop editing. Kantor, open attribute table, sama seperti tadi, masih kita add field on. Kita tulis juga ke keterangan. Ini menggunakan yang teks, oke, yes. Dan kita bisa mulai untuk start editing. Nah, ini saya sudah menamai beberapa titik, yaitu saya ambil kantor lurah atau kantor kelurahan. Seperti itu. Sama seperti tadi, kita ke bagian properties. Lalu di bagian labels, kita centang juga keterangan, kita sesuaikan. Times New Roman, lalu kita apply. Nah, simbologinya kita pilih keterangan dan add all values. Untuk kantor lurah ini bisa saya sesuaikan. Kita cari kantor lurah, oke, ada, dan kita apply. Kita oke. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.